Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wahyudin. Dalam video ini saya akan menyampaikan resume mengenai ilmu negara pada dalam Lecture Notes 2. Yang pertama, kita menyangkut pada ilmu negara. Apa sih ilmu negara? Ilmu negara adalah sebuah ilmu yang mempelajari pengertian pokok dan juga seni-seni suatu negara, dan juga mempelajari ilmu negara pada umumnya. Di sini dalam maksud adalah ilmu negara dititik beratkan pada yang pertama, itu adalah maksud perkataan pengertiannya. Nah, pengertiannya di sini yaitu adalah menitik beratkan kepada suatu pengetahuan. Sedangkan maksud dari sendi-sendinya itu dari sendi adalah menitik beratkan kepada suatu asas dan kebenaran. Namun di sini ilmu negara ada dua bagian, ilmu dan juga negara, terbagi menjadi dua kata yang menjadi satu, ilmu dan juga negara. Ilmu dalam kata umumnya itu adalah suatu pengetahuan, atau bisa dibilang supernatural, lalu knowledge, science, dan juga yang lainnya. Yang negara pada umumnya diartikan sebagai organisasi yang di dalamnya kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau orang-orang di daerah tertentu. Itu adalah negara. Dan juga beberapa ahli juga menyampaikan pendapatnya mengenai negara. Yang pertama ada Aristoteles, kedua ada James Hodin, yang ketiga ada Hans Kelsen, dan yang ketiga adalah Diogenes. Mereka juga menyampaikan pendapatnya mengenai negara. Dan juga sebenarnya ilmu negara ini berasal dari beberapa negara bahasanya. Yang pertama dari bahasa Belanda, itu adalah Stadtler, itu bahasa Belandanya. Yang kedua ada Jerman, Stadtseller. Yang ketiga ada Inggris, Theory of State. Yang terakhir ada Prancis, Theory of Etat. Itu Prancis. Nah, next kita menuju pada objek ilmu negara. Objek ilmu negara itu terbagi menjadi tiga. Fokuskan kepada tiga. Yang pertama itu ada mengenai asal mula negara. Apa yang kita pelajari di asal mula negara? Asal mula negara itu artinya kita akan mengetahui atau mempelajari kenapa ini negara itu ada, dan juga dulu sejarahnya itu seperti apa, ada asal mulanya kok bisa terbentuk negara itu seperti apa. Apakah memang dulu ada suku-suku yang bersatu, atau mungkin adanya penjajahan dan sebagainya. Nah, di sini ada poin satu, itu artinya di asal mula negara itu seperti apa. Yang kedua itu ada mengenai hakikat negara. Hakikat negara di sini yaitu adalah arti dari negara tersebut. Misalnya Indonesia itu artinya apa? Amerika itu negara apa? Dan Jepang apa artinya? Dan juga lambang-lambangnya itu apa artinya? Bersangkut pautan pada poin satu tadi, asal mulanya. Dan arti dari poin 2 ini adalah arti dari suatu negara tersebut. Yang ketiga adalah mengenai bentuk negaranya. Bentuk dalam artian negara ini bagaimana terbentuk, dan bentuk negara itu seperti apa, bulatkah atau persegi panjangkah atau mungkin oval sebagainya. Itu tergantung pada negara-negaranya. Yang selanjutnya adalah kita menuju pada ruang lingkup negara, ilmu negara. Yang pertama ada dua. Yang pertama ada ruang lingkup negara dalam arti sempit. Itu bermaksud pada ilmu negara atau pengetahuan ilmu negara di sini itu mengenai ketika di dalam penyidikannya negara sebagai objek pastinya atau objek intinya itu suatu negara. Jadi dalam ilmu ini itu kita mempelajari objek negara sebagai titik tumpu, sebagai arahan kita bahwa kita akan mempelajari suatu negara, negaranya yang kita pelajari. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan hukum di sini itu adalah ilmu pengetahuan mengenai negara. Memang negara pengetahuannya. Namun di dalam ini kita diajarkan bagaimana ada apa sajakah hukum yang ada di negara itu, dan juga dari segi hukumnya seperti apa atau yuridisnya seperti apa, dan sistem pemerintahan itu seperti apa. Di sini
Kita akan mempelajarinya seperti itu. Namun, di dalam ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah bahasa Prancis ya. Prancis. Itu adalah Bassins de Stat Swiss Handschrift. Ini artinya adalah ilmu negara yang menceritakan unsur-unsur negara, aspek-aspek negara, dan juga dalam ilmu ini belum didisistematisasikan. Jadi artinya di sini kita hanya mempelajari aspek-aspek negara itu apa saja, terus unsur-unsur negaranya seperti negara, terus wilayah, terus pemerintahan. Di sini kita mempelajari tentang ini. Yang kedua adalah teoris Stadtwissenschaft. Di sini artinya itu adalah melanjutkan kajian-kajian terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan tadi. Aspek negara, unsur negara, arti negara dikumpulkan menjadi satu dan didefinisikan di dalam ilmu ini. Yang ketiga adalah Allgemeine Staatswissenschaft. Ini dalam arti sempit atau pendeknya itu adalah praktisinya berarti orang yang melakukannya. Dalam ilmu ini itu adalah mempraktikkan ajaran-ajaran kenegaraan atau melaksanakan hukum-hukum di dalam suatu negara. Setelah yang pertama kita mengumpulkan aspek-aspeknya, yang kedua kita melanjutkan kajian-kajiannya terhadap kumpulan-kumpulan itu lalu didefinisikan menjadi satu, dan yang ketiga adalah mengamalkannya yang akhirnya menjadi sebuah negara, hukum negara tersebut. Gitu. Mungkin dari saya cukup sekian dari materi ilmu negara. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.